Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala ilaina kitabahul azim wa bayyanahu wa ahkamahu bisunatihi nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la sahadatan tabkhasu ila tamasuki bihima bifadlil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadihi ila syiratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi madamal muslimun mutamina bitakmili dinihil qawim. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan rasa syukur serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Yang insya Allah apabila kita dengan seksama dan teliti mendengarkan apa yang disampaikan sang khatib, akan bisa bermanfaat bagi kita. Selawat beriring salam, mari kita aturkan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Selawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan selawat salam senantiasa juga kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqadimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekiannya dengan melalui mimbar khutbah ini, kami selaku khatib dalam kesempatan yang berbahagia ini mencoba mengajak kembali, mengingatkan kepada seluruh jemaah sekalian dan khususnya kepada diri kami sendiri untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, yang insya Allah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan baik dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia yang penuh barakah ini, kami akan coba sampaikan khutbah yang berjudul Bertetangga Menurut Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Islam mengajarkan bahwa sesama muslim adalah saudara serta dianjurkan atas setiap pribadi untuk berbuat baik, saling tolong menolong, bantu membantu dalam semua usaha dan pekerjaan yang menuju kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya Islam menghendaki terwujudnya kemaslahatan umat, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Huzarat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita menyadari bahwa terwujudnya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari unsur tetangga sebagai saudara terdekat keluarga dan kerabat sendiri. Tetangga sebagai saudara terdekat mempunyai tempat khusus di dalam Islam, sehingga baik buruknya bertetangga merupakan ukuran iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man kanu yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin illa jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Yang maknanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berlaku baik terhadap tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis baginda Rasulullah SAW ini menyuruh kepada manusia untuk memuliakan tetangga, memelihara hak-haknya, dan berbuat ihsan kepadanya dengan segala macam kebaikan menurut kemampuan seseorang. Seperti contoh, memberi hadiah kepadanya, mengucapkan salam, serta berbuka manis sewaktu bertemu, menghilangkan kesulitannya, menolong kebutuhannya, menolak segala macam gangguannya, dan ikut memikul deritanya, baik yang kasar maupun yang abstrak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menurut ketentuan yang disebut tetangga ialah keluarga yang bertempat tinggal di sekitar tempat tinggal masing-masing, yaitu antara 4 atau 50 rumah dari setiap arah kiri, kanan, muka, belakang. Keluarga inilah yang disebut dengan tetangga. Mereka inilah yang pertama kali yang wajib dipergauli dengan baik sebelum bergaul dengan keluarga lain. Sedang istri mempergaulinya secara baik ialah menjaga air mukanya selalu berseri-seri, sehingga tidak terlihat tanda-tanda permusuhan atau kebencian. Saling memberi bila mendapat rezeki yang berkecukupan, menahan rasa dongkol atau sakit hati yang ditimbulkan oleh tetangga lain, dan supaya menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan kepada tetangga yang telah membuat kita sakit hati. Yang demikian itu baru sebagian dari kewajiban orang bertetangga. Bila kewajiban-kewajiban itu dapat diamalkan oleh setiap orang yang bertetangga, niscaya akan tercipta suasana yang tenang, tentram, penuh kedamaian. Mengenai aturan bertetangga ini, Allah Subhanahu wa taala mengatur di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermakna, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian petunjuk Islam dalam berbuat kebagusan dan penghormatan kepada tetangga. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu memberitahukan hak-hak tetangga, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan Imam Tabrani, yang artinya para sahabat bertanya kepada Nabi, katanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak tetangga atas tetangga itu?" Jawab beliau, "Bila ia meminta hutang kepadamu, hutangilah. Bila minta tolong, berilah pertolongan.
Bila sakit, sambangilah. Bila membutuhkan sesuatu, berilah. Bila kekurangan, cukupilah. Bila memperoleh kebaikan, ikut bergembiralah. Bila menderita musibah, hiburlah hatinya. Dan bila meninggal dunia, antarlah jenazahnya. Kamu jangan meninggikan bangunan hingga menutupi udaranya selain dengan izinnya, dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periukmu, kecuali kamu memberikan sebagiannya. Jika kamu membeli buah-buahan, hadiahilah dia, dan jika kamu tidak memberinya, simpanlah buah itu serapat-rapatnya. Dan jangan kamu mengeluarkan anakmu membawa buah itu sehingga mengundang kemarahan anaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam lingkungan, dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya dijauhkan sedini mungkin, dan rasa hal itu tidak akan timbul manakala ke-10 faktor yang telah disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW itu dipraktekkan. Kalau dilihat dari segi yang lain, hak-hak dalam hubungan bertetangga dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, harus kita ingat, sebagian hubungan bertetangga yang punyai 3 macam hak, yaitu hak tetangga, hak kerabat, hak sesama muslim. Jika tetangganya itu kebetulan masih kerabatnya sendiri yang muslim. Dan yang kedua, sebagian lagi hubungan bertetangga yang punyai 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Jika tetangga itu adalah bukan kerabatnya, akan tetapi dia seorang muslim. Dan yang ketiga, sebagian yang lain hubungan bertetangga yang punyai 1 macam hak, yaitu bertetangga jika tetangga itu bukan muslim, lagi pula bukan kerabatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kebahagiaan seseorang apabila tinggal dalam suatu tempat yang lingkungannya memperhatikan dan mencintainya. Namun apabila lingkungan tempat tinggalnya terdiri dari orang-orang yang buruk, gemar mengacau ketentraman tetangganya, berusaha merugikannya baik terhadap materinya, kehormatan atau jiwa dan lain sebagainya, maka hal itu termasuk sesuatu yang menjadikan seseorang sengsara. Perilaku yang buruk seperti itu tidak akan keluar dari seorang mukmin. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh menjelaskannya hingga beliau bersumpah 3 kali bahwa bukan seorang mukmin yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukan atau hal-hal yang menyebabkan tetangganya mendapat bencana yang ditimbulkan oleh orang-orang tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dan yang lain, yang berbunyi, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Kila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan oleh seseorang, "Siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau lalu bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari bencana-bencana." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hadis yang kami baca ini, kita termasuk orang yang hadir di dalam masjid pada siang berbahagia, terhindar dari yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang-orang yang sangat mencintai tetangga, suka menjalin silaturahmi dan suka saling nasihat menasihati. Karena pada prinsipnya muslim itu adalah bersaudara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang dikategorikan menyakiti hati tangga di sini ialah segala tingkah laku yang dapat mengusik ketentramannya, seperti cara mengintai rahasianya, mengganggu hak miliknya, menyebarluaskan keburukannya dan lain-lain. Tentang hubungan adanya dosa besar bagi orang-orang yang menyakiti hati tangga ini diberitakan dalam hadis baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu zaruhu bawa'iqahu, yang artinya tidak dapat masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan khutbah ini sebagai penyemangat bagi kita dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita apabila mungkin masih ada saudara atau mungkin kita sendiri yang selama ini menyakiti tetangga kita, maka dengan sadar apabila kita percaya diri bahwa sedangkan Allah sendiri adalah Maha Pemaaf, maka selesai Jumatan mari kita saling memaafkan apabila ada kesalahan tetangga dan tetangga lain. Sekali lagi harapan kami, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi khatib sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu kulli, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan syamil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.